Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Kita mau angkat pujian, kita nyanyikan memasuki Tuhan Maha Kudus.
Tuhan, yang kami puji, kami sembah Tuhan, yang kami agungkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kami yang besar, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu. Selama seminggu ini Engkau telah memimpin kami Tuhan dalam kegiatan kami, dimanapun kami berada Bapak. Engkau menyertai kami dan Engkau menyertai anak-anak yang lainnya Bapak. Pagi ini Tuhan kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapak, mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Siapkan hati pikiran kami biar kami fokus Tuhan kepada acara ini Tuhan, karena di dalamnya nama-Mu dimuliakan Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan bawa firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang puji-pujian, dan berkati semua yang hadir Bapak. Dan yang belum cuma hadir Bapak, berkati juga Bapak. Yang kami tujuan yang mendengarkan acara itu dalam ibadah streaming Tuhan, video rekaman Tuhan, berkati juga Bapak. Tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak pagi seperti ini, yang bersyukur pada Tuhan. Kami bersekutu pada ibadah ini Bapak. Kami mulai ibadah ini dari pagi hari dalam nama Yesus, dan yang mulai kami menyerahkan kepada Tuhan dari pertama, tengah, di akhir nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang saya silakan kembali. Bapak Ibu sekalian, kita mohon pujian bagi Allah kita. Mari kita pujikan tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu panjang dan lebarnya melebihi lautan.
mendengar berita firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam urapan dan kuasa hikmat Allah bekerja, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu adalah jawaban bagi setiap kami yang hadir dan bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa untuk meneguhkan dan menguatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami, kami sudah siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Dan firman Tuhan yang kita dengar, saya beri tema atau judul, ibadah itu mengandung janji. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Karena mengandung janji. Siapa yang berjanji? Tuhan, penguasa langit dan bumi. Yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Siapa yang menerima janji? Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu mengandung janji. Dalam teks bahasa Inggris, ibadah itu disebut worship, menyembah Tuhan. Jadi ibadah itu adalah sekelompok orang-orang yang berkumpul untuk menyembah Tuhan, sama seperti saudara dan saya pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menerima janji Tuhan? Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kalau demikian pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu menerima 3 janji berkat besar. Yang pertama, berkat makanan dan minuman. Ya. Berkat makanan, minuman, dan kesehatan. Itu yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ayat pasal 23 dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Ya, baca 1 2 3 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan diberikan jaminan oleh Tuhan, diberkati Tuhan dengan makanan dan minuman. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun, ibadah kita kepada Tuhan harus kita perhatikan. Amin. Amin. Harus kita perhatikan, bahkan justru lebih kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi 3 janji berkat besar ini yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ini penting sekali bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Itu janji yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah dalam konteks bahasa Inggris itu worship, menyembah. Jadi ketika kita menyembah kepada Tuhan, maka ada berkat Tuhan. Amin. Atas kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa janji Tuhan?
kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Janji Tuhan yang kedua, saudara-saudaraku, dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17 dan 18, firman Tuhan di sana berkata, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan akan disayang oleh Tuhan. Amin. Seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ya, kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semasa alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan diberi jaminan oleh Tuhan. Dia akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan seumur hidupnya. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan perbedaan Amin. antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan perbedaan. Tepat pada waktunya firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyayangi mereka seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Apa kasih sayang ayah terhadap anaknya? Perlindungan. Apa kasih sayang ayah terhadap anak-anaknya? Kehidupan. Apa kasih sayang ayah terhadap anak-anaknya? Segala kebutuhan, segala keperluan dicukupi. Apa kasih sayang ayah terhadap anak? Perhatian. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang saya hari ini baru sudah sedikit mulai menyadari kalau anak-anak sudah besar. Karena kalau di luar itu saya telepon terus. Dan kalau saya telepon terus, anak-anak kadang-kadang jengkel. Kok nggak percaya kita, kok nggak percaya kita, kok nggak percaya kita. Artinya mereka sudah mulai berdiri sendiri, berdiri sendiri. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus. Seperti itu perhatiannya. Kadang-kadang kita telepon mereka sudah makan apa belum. Kadang lupa kita tanya lagi sudah makan apa belum. Itu kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, firman Tuhan berkata, seandainya ada orang tua yang melupakan anaknya sekalipun, tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah melupakan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus datang di atas muka bumi ini untuk mencari saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ini penting sekali bagi saudara dan saya. Kita harus tingkatkan kembali. Kita harus tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun, perhatikan ibadah kita kepada Tuhan. Amen. Baik secara bersama-sama atau secara pribadi dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Amen. Kenapa? Karena firman Tuhan seperti pujian tadi mengatakan, ketika kita menyembah Tuhan, maka di sana ada mujizat. Ketika kita menyembah Tuhan, maka di sana ada kuasa Allah bekerja. Ketika kita menyembah Tuhan, di sana ada keajaiban Tuhan yang terjadi bagi semua orang yang mengasihi, mencintai Dia, beribadah kepadanya. Janji ini yang akan diterima. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya walaupun dalam situasi COVID-19 ini sedang menghancurkan setiap usaha, setiap bisnis, setiap pekerjaan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amen. Dan pasti menolong kita. Dan Alkitab mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seandainya dalam kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, Tuhan akan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Bagi orang-orang yang beribadah kepada-Nya, bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga,
Janji apa yang kita terima dari Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 8 dan ayat 9. Ini firman Tuhan datang kepada Musa. Dan kalau firman Tuhan datang kepada Musa, firman Tuhan ini pun datang dan berlaku atas hidup kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Pada hari itu harus memberitahukan kepada anak-anak laki-laki mengenai dengan apa yang dibuat Tuhan kepadaku dalam waktu aku keluar dari Mesir. Ya. Hal itu bagimu harus jadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Amin. Sebab dengan tangan yang kuat dari Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Itu sebabnya pertolongan Tuhan, tanda-tanda ajaib, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, hal-hal yang besar yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, itu harus menjadi tanda bagi kita. Caranya bagaimana? Beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Menyembah Tuhan. Caranya bagaimana? Mengingat Tuhan melalui ibadah kita, mengingat Tuhan melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau hari ini kita ada, kalau saat ini kita ada, semua karena pertolongan Tuhan yang besar. Amin. Kita lihat orang sekarang takut, mengerikan, bagaimana kalau terkena corona. Kalau saudara dan saya masih bisa beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah, dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda sedikit pun kalau tubuh kita menjadi lemah dan terserang virus corona. Itu karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Itulah saya katakan tadi, sebagai satu perbuatan Tuhan yang ajaib. Waktu itu Tuhan menolong Musa dan orang-orang Israel yang ada di Mesir untuk keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, salah satu tanda keajaiban yang harus mereka lakukan adalah harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari ini kalau saudara dan saya dalam keadaan baik, kuat dan sehat, satu hari masih tetap makan 3 kali, ya, itu artinya, saudara-saudaraku, tangan Tuhan sedang menyertai kita. Tangan Tuhan sedang membimbing kita. Tangan Tuhan sedang membawa langkah kita ke tempat. Kalau orang Israel dibawa ke tanah Kanaan, di sana ada susu dan madu yang Tuhan sediakan. Ada berkat melimpah bagi mereka. Saya percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, di sana ada berkat-berkat spesial yang Tuhan sediakan buat saudara dan buat saya. Itulah sebabnya buat kita di tempat ini dan seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, tingkatkan doa kita. Fokus kita bukan pada berkatnya, tetapi pada ibadah kita. Fokus kita bukan pada berkatnya, tetapi pada penyembahan kita kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah, karena di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, karena dalam pujian kita kepada Tuhan, disitulah terletak pertolongan Tuhan. Disitulah terletak keajaiban Tuhan terjadi. Disitulah terletak mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita perketat kembali ibadah kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, sakit penyakit dijauhkan dari tengah-tengah. Perkuat lagi ibadah kita kepada Tuhan. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengasihi, menyayangi kita seperti seorang ayah menyayangi anak. Kita harus memperkuat ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus memperkuat penyembahan kita kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, yang besar dan yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan dalam perhimpunan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gabriel Supriyono untuk memimpin kita.
Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sembah dalam nama Yesus. Hari ini ada mujizat Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau di dalam ibadah ini, maka kami percaya bahwa hidup kami diberkati Tuhan. Makanan, minuman, kesehatan kami Tuhan memberkati. Tuhan membuat kami orang-orang yang disayang Tuhan. Tuhan membuat kami orang-orang yang mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Biarlah tanda ini membawa kami terus semakin dekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu hari ini berdoa untuk keberadaan akan dunia ini, bangsa-bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu bangsa Israel. Pakai mereka Tuhan, berkati mereka dengan teknologi, kepandaian, kepintaran untuk segera menemukan COVID-19 ini. Vaksinnya segera ditemukan, penyembuhan terjadi. Pakai umat-Mu, umat pilihan-Mu, baik tenaga medis, orang-orang yang menyediakan tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, demikian apapun yang ada hubungannya. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan di muka bumi ini, biarlah berdoa menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang suka mengandalkan Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Kami berdoa buat negara-negara yang terpapar COVID-19. Curahkan kesembuhan secara besar-besaran. Terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Demikian juga Tuhan yang memberkati semua orang yang tergerak, terbeban untuk kesembuhan ini. Kami berdoa orang-orang yang terpapar, keluarga mereka juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat untuk antusias kepada Tuhan. Karena berdampaknya COVID-19 ini mempengaruhi dunia. Kalau dunia Tuhan engkau jamah, negara-negara yang berdampak COVID-19 Tuhan jamah, maka negara kami juga akan mengalami dampak baiknya. Tuhan berkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tertinggi-tinggi negara, para menteri, gubernur, wali kota, para bupati, demikian juga Bapak Camat, para kepala desa, klien adat, klien dinas. Tuhan berkati dengan kebijaksanaan, aman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami berdoa, kiranya juga Tuhan berkati masyarakat Indonesia. Ada salum diberkati Tuhan. Indonesia mengalami mujizat, Indonesia mengalami pemulihan.
Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Blessing Ministry dimanapun berada, baik yang di tempat ini, di rumah, semua diberkati oleh Tuhan, mengalir secara berlimpah-limpah. Kalau hari ini kami beribadah di tempat ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong Pak Eko, demikian seisi rumah tangga di tempat ini aman, sehat, makanan, minuman, keberadaan sosial, kehidupan pekerjaannya Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Eko luar biasa. Biarlah keluarga ini disayang oleh Tuhan dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kami hari ini mengalami lawatan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Abdon yang sudah menyampaikan firman. Hidupnya, kapasitasnya, potensi yang ada dalam dirinya, Tuhan memberkatinya. Kami mengucap syukur hari ini kami terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan yang terbaik, dan Ibu Yusni akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan, kami rindu memberi persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, Tuhan menyucikan, menguduskan. Biarlah setiap persembahan kami menyukakan hati-Mu Bapa di surga. Dan kami berdoa setiap sidang jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, pembangunan, persembahan kolektor, kami doakan Tuhan memberkati. Kami percaya janji firman-Mu 10 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Tuhan akan genapi firman-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hosana penuh memuji Tuhan. Hosana kutinggikan, Hosana memuji Tuhan, Hosana kutinggikan Yesus, Hosana, 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 memuji Tuhan, Hosana kutinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Diberkati Allah. Diberkatilah persembahan saudara sekalian. Haleluya. Shalom, baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib baik kami yang ada di rumah ini, baik kami yang ada di rumah masing-masing, dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, seluruh umat Tuhan yang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, mereka masih bisa beribadah,
mereka yang membawa persembahan persepuluhan, yang membawa persembahan khusus, persembahan diakonia, apapun itu, baik secara langsung atau mereka transfer, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, makanan minuman, dikasih disayang oleh Tuhan, dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan, biarlah dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, damai sejahtera dari Allah Bapa Khalik langit dan bumi, cinta kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom.